di Jamal Hasan Hashim. Kita lanjut langsung ke pembicara kita pertama adalah Bapak Profesor Dr. Hengki Adi Salmati. Maaf, silakan Prof. Ini saya pegang kesimpulan karena kawan-kawan harus pakai handphone depannya Prof biar jelas dan ikut sini. Oke, terima kasih Dr. Mastina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya kencang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pastinya sama dengan tadi MC kita berusaha. Yang kita hormati para pengurus koordinator dakwah Islam di Jakarta yang antar diskusi dan juga sudah disambutan pakai Haji Jamaluddin Faisal Hashim Ishaq. Jadi kemungkinan juga zuriyatun Nabi kalau dari Bani Hashim. Beda jenggot aja. Dan Wakil Ketua Perhimpunan Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta, Dr. Haji Syamsul Ma'arif. Ini dulu sering bersama saya untuk diskusi konsultasi dokter. Setelah dokter hanya ketemu sesekali saja dan sudah berkibar di mana-mana. Alhamdulillah. Ya, ini banyak mantan mahasiswa ini. Sebetulnya katanya itu tidak ada mantannya, lalu online terus. Dan tentu sekretaris pengurus dan anggota dan pengurus masjid perkantoran ya DKI Jakarta, Pak Menteri Swasta, tadi Kepala Biro datang dan pergi. Alhamdulillah sudah menyampaikan tadi keterangannya, saya pun mencatatnya. Juga tadi ada kabarnya kawan saya Profesor Dr. Hengki Manubor yang selalu penuh berkah ya. Kondisi waris Nabi Ahmad ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu moderator tadi Pak Manusiana tadi Qori yang Ustaz Syamsuddin ya, semuanya berdoa sekali dan mengantar mengingatkan kita tentang pentingnya kita disiplin, konsisten, beristiqomah. Dan itu juga apresiasi kepada MC ya, sangat pasti tadi Nazar. Serta seluruh hadirin warahmatullahi dimanapun berada, saya yang mengikuti melalui aplikasi Zoomiyah ya, atau langsung mendengarkan, dan juga mungkin di YouTube atau Facebook. Mudah-mudahan sudah tidak di-tag lagi. Ini memang keistimewaan yang luar biasa karena kita bisa ngomong di ruangan kita, kadang-kadang itu hanya pakai server di bawah, cuma perlu hati-hati berdiri, pakai peci, dan pakai pakaian. Ya, biasa kalau tiba giliran bicara baru saya ambil baju ya. Sebelumnya itu ya baring-baringan pakai pijama dulu yang lain berbicara. Jadi saya kira hikmah yang luar biasa, dan pada dasarnya ini hanya memberikan tradisi Nabi ya. Nabi itu dari dulu sudah punya menggunakan video call ya. Kita ditanya waktu pulang dari Masjidil Aqsa, di mana tuh Muhammad, kamu tadi malam pulang? Padahal ya kita ini 3 bulan bisa sampai ke sana, 3 bulan bisa pun sudah pakai Mercy Unta yang luar biasa cepatnya. Coba buktikan, kamu bisa nggak? Ini warna, tiang,
jendela, pintu, ukuran-ukurannya, keramik-keramiknya bisa. Langsung Iblis datang lihat HP-mu, Mama, video call, langsung diceritakan, langsung precise. Dia tanya ukuran-ukurannya, langsung diklik aja dikit, langsung muncul semua. Ya, ini saya ingatkan bukan hal baru sebetulnya bagi kita, cuma kita ini kurang mengenal Rasulullah SAW. Ada 300 ya, itu mukjizat Rasulullah, dan itu bisa direalkan seperti yang sekarang. Ya, orang naik ke bulan kan sudah, Nabi membelah bulan. Bukti-buktinya itu sudah ilmiah, sudah bisa semua. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga ketika Khadijah sudah hampir ajalnya, dia agak sedih mengingat harta bendanya yang membludak, banyak sekali harta benda. Sampai kunci tokonya harus dibawa oleh 4 ekor unta. Begitu kayanya, 2/3 kekayaan itu ada pada Khadijah. Tapi ketika beribadah awal-awal berdakwah habis buta. Rasulullah tahu apa yang dipikirkan oleh Khadijah. Wahai sayangku, datanglah ke saya, lihat tangan saya. Ditunjukkanlah itu surga, di mana dalamnya itu ada Khadijah, punya Rasulullah. Lalu kita sadar bahwa ternyata tidak ada yang sia-sia, bahkan lebih banyak reward, pahala, pemberian yang disediakan Allah, seperti tadi ayat yang dibacakan, alladzi kuntum tu'adun. Jadi saya kalau bicara panjang, bisa panjang ini, tapi karena waktu singkat ya, saya harus menghargai juga di forum ya. Oke, jadi karena ini sedikit ilmiah, saya coba menampilkan ya, tantangan problem keutamaan ya. Karena kalau kita menulis ilmiah itu harus ada permasalahan, ada yang realitas yang bersifat real, kenyataan yang perlu kita perbaiki, kemudian ada yang ideal yang ingin kita capai. Di sini terjadi gap. Nah, tugas peneliti, tugas pemikir biasanya mencoba menutupi gap itu sehingga tidak ada lagi dasen dan dasoler, istilahnya berubah. Tidak ada lagi intended state of affairs dengan apparent state of affairs. Semuanya sudah bisa, itu tipis ya gapnya. Saya melihat bahwa memang ada tantangan globalisasi sekarang. Karena ya dengan COVID ini semakin nampak apa yang terjadi di Amerika real time kita bisa saksikan. Apa? Karena orang juga sudah kurang malu mempertontonkan diri. Bagi yang rajin, nah itu seperti kemarin Gisel itu ya, sama sempat juga masuk di KPK. Seperti Ariel dulu, Arianto, sampai orang nonton kan mirip-mirip begini, karena laptopnya waktu itu miring ketika diambil, ketika orang mau nonton. Jadi sempat nonton ya kenapa ini. Jadi memang globalization ya. Tapi sebetulnya memang ajaran Islam ini adalah sebuah prinsip global yang namanya rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya universe ini, tapi itu plural Bapak Ibu. Alamin itu plural, artinya banyak alam menurut Islam. Kalau menurut ilmu pengetahuan hanya satu versi alam. Uni itu satu versi, universe. Ya. Tapi kalau Al-Quran mengatakan banyak versi, karena memang ada alam arwah, alam syahadah, alam barzah, alam masyar, alam surgawi, alam alam bidadari yang bapak-bapak suka. Ada juga alam bidadara yang ibu-ibu suka. Ada juga siapa? Alladzi kuntum tu'adun. Ada alam lahut, ada alam jabarut, ada alam malakut. Itu menurut Al-Quran seperti itu. Dan yang kita lihat ini kan itu harus satu alam. Yang bintang-bintangnya yang kemungkinan triliunan itu matahari juga.
Dan bahkan ternyata bintang-bintang ini lebih banyak jumlahnya bintang itu daripada pasir di muka bumi ini. Sekalipun setiap mulut atau bibir pantai, danau dan sungai digali 4 meter kiri kanan dalam, dikali kalkulasi ternyata hanya 460 jumlah pasir. Tapi kalau bicara tentang langit ternyata 660 jauh banyak juga. Dan kita ini ingat adalah makhluk langit dan akan kembali ke langit lagi kalau bersih. Kalau tidak akan merana dalam neraka. Kecuali nanti bersih. Jadi tantangan beragama kita memang rasakan sekarang ini tadi Ustaz Jamaluddin sudah menjelaskan bagaimana dengan pandemi sekarang ditangkap beragama. Masjid tidak bisa diakses. Atau paling tidak 3 bulan awal itu kita masjid. Begitu juga soal umroh, ya, haji, sedekah, ya, memang uangnya juga sudah semakin berkurang. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya. Jadi semuanya berkurang. Oleh karena itu harus bicara kualitas, namanya kualitas pelayanan kita. Tantangan sosial ekonomi, ya ini kita juga sudah tadi bagaimana berimpak kepada soal bisnis kita. Banyak perusahaan yang hancur. Saya beberapa minggu yang lalu menjemput keluarga di bandara. Saya melihat ternyata sepi terminal 3 yang dulunya kita merangkak kalau naik ke lantai 3 itu padat dulu ya. Ya Allah, itu satu pun mobil yang saya lihat selain mobil saya hancur maskapai berubah. Apalagi tentu ya produk-produk yang keluar masuk pasti juga begitu. Tantangan sosial politiknya ini sekarang tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau seorang yang berpidato mengatakan bahwa jangan begini, tapi kan ada jejak elektroniknya. Kamu tepati janji ini kamu dulu pernah ngomong mana buktinya? Ini semua sudah. Ini istilah saya ini kerja malaikat sebenarnya. Ya karena malaikat itu kan ada raqib wa atid, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mencatat secara otomatis. Makanya nanti itu Allah sari'ul hisab. Tuhan itu cepat menghisab. Karena di sini kafa binafsikal yaum alaika hasiban. Itu di sini ada rekaman yang luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu mau mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang lalu yang pernah dilakukan yang tidak pernah bertobat itu masih ingat. Dengan waktu yang sangat cepat sekali bisa mengingat hal-hal yang pernah dilakukan baik buruk maupun baik. Tantangan kebebasan berekspresi. Sebenarnya tidak ada sebetulnya itu menurut ilmu pengetahuan komunikasi yang bisa dihalangi untuk berekspresi. Nah inilah tantangan sekarang ini dengan Macron itu. Bagi Barat, bagi dunia sekuler, bagi dunia demokrasi, dunia kapitalisme, tidak boleh orang dihalangi untuk berujar, dan tidak ada hukum yang kena. Nah, makanya Charlie Hebdo, ya itu aman-aman, diproteksi malah oleh negara. Tapi kita, ya, tidak biasa begitu, karena bagi kita ini ada yang namanya jasad, ya, jasmani, ada rohani. Bagi kita rohani itu harus diproteksi juga. Bahkan ada daruriyat al-khamsah itu yang harus juga dipelihara. Siapa yang menghantam ini itu wajib kita untuk membelanya. Ini di Barat tidak ada. Jadi terjadi semacam ini dikotomi dalam cross cultural communication. Terjadi memang kesalahpahaman antara keduanya dan memang karena sudah menjadi budaya tidak mungkin ketemu kecuali sedikit itu tarik ulur ya. Kalau tidak akan terjadi itu dentuman, terjadi hantaman ya, benturan kebudayaan. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi pertanyaan saya mencoba menjawab pertanyaan bagaimana upaya pengembangan potensi umat melalui berbagai potensi dalam merespons berbagai tantangan.
Ya banyak materinya sebetulnya Pak ya. Jadi saya mencoba melihat pertanyaan minor di sini adalah seperti apa konsep resepsi dalam konteks pandemi, kemudian apa saja peluang pengembangan di era pandemi, apa saja nilai-nilai dan strategi pembangunan untuk keumatan yang diterapkan, kemudian apa bentuk integrasi UMKM, media dan miskin dalam pembangunan. Ini tentunya saya coba menjawab sini, tapi mungkin karena singkat. Urgensi resepsi aktif ini, saya mengambil teori resepsi aktif ini sebetulnya dipengaruhi oleh guru-guru saya di Amerika dan di Eropa, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas keinginan diri kita. Itu yang paling inti sebetulnya dalam menurut teori komunikasi. Ya. Nah, saya periksa ayatnya, memang ternyata kuat sekali. Yang Bapak Ibu pasti hafal semua. Innallaha la yughayyiru nafsu ini. Jadi ini Prof, saya itu mencoba melihat bahwa nafsu ini ada dua menurut Islam itu, tadi jasmani dan rohani. Makanya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Artinya setiap diri itu akan merasakan mati. Jadi diri itu bisa hidup bisa mati. Ini tapi biasa dibolak-balik ya, jumlah orang atau jumlah jiwa. Tapi ini mungkin perlu dikembangkan ya. Saya memeriksa Al-Quran, ternyata anfusun nafsun ini menjadi kunci untuk pengembangan keimanan. Makanya juga ku anfusakum wa ahlikum nar, dirimu dan keluargamu. Ayat yang lain, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Beringat, kita ini hanya bisa memberi ingat, tapi adapun soal perubahan itu terulang pada orang-orang yang menerimanya, yang merasakan ada manfaat, jadi asas manfaat. Fadzakir inna ma anta mudzakir. Beringat, tapi kamu itu hanya pemberi ingat, ya. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi ada yang mengartikan man di sini adalah orang itu sendiri. Jadi memang terjadi antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Jabariyah man ya'udu ila Allah, tapi Qadariyah mengatakan man ya'udu ila nafs, ila insan. Oke, saya melihat bahwa ada teori yang disebut dengan koerseduksi, artinya coercion, paksaan dan bujukan. Bapak itu biasanya suka memaksa, terutama kalau malam-malam ya. Nah, tapi perempuan suka membujuk, ya, membujuk. Makanya ada bapak paksa, ibu bujukan, ya, ibu bujukan. Tapi sebetulnya kalau imannya kuat itu tidak akan terpengaruh. Jadi makanya iman ini yang perlu disampaikan terus ya. Ada tafsir yang itu selalu bicara iman, yang namanya Badi'uz Zaman Sainus gitu. Itu dia mengarang buku 6.000 halaman ya. Sekarang sudah diterjemahkan ke 60 bahasa semuanya. Di Indonesia ada cabang. Kebetulan saya jadi publikasi. Ini bicara tentang keimanan. Hanya 1.500 ayat yang dikupas. Lalu ada teori komunikasi yang disebut dengan hipodermik, ya, jarum suntik. Maksudnya kalau ada orang yang kena penyakit disuntikkan dengan antibiotik maka dia akan sembuh, ya. Nah, yang biasa disebutkan panacea, obat manjur. Tapi kalau menurut kesehatan tidak, kita tidak perlu sepanjang kita sudah mempunyai imunitas, ya. Kita ada antibiotik, ada antibiotik alami. Begitu juga ada teori yang namanya bullet teori. Bullet, dengan peluru amunisi kita bisa tembak orang dengan amunisi itu, mati kalau kena. Tapi menurut kita ada namanya pengaman, ya, sehingga kita bisa tahan dari pukulan atau tembakan peluru. Artinya apa ini semua? Kita harus iman, kita harus ada imun, kemudian juga aman, bahkan akhirnya bisa amin, artinya diterima doanya.
Ini teori sangat mutakhir, tapi kalau kita lihat dalam makro ternyata semua lengkap referensi. Ya ini saya senang memang bicara depan forum-forum ulama karena bisa main ayat. Kalau bicara di forum sekuler kan nggak enak saya baca ayat. Itu sudah langsung tidak ilmiah. Ya. Sekarang pandemi dan peluang transformasi sosial. Bapak Ibu semuanya, saya agak cepat ya. Perubahan pola interaksi sosial, distancing dan lebih banyak dengan new media sekarang. Kita memang distancing. Ya, kemudian perubahan pola keagamaan lebih banyak mengikuti kajian online media sekarang. Lalu perubahan pola pendidikan, kuliah, PJJ. Ya. Saya waktu menjadi rektor beberapa tahun yang lalu, saya katakan kita harus menggunakan revolusi industri 4.0. Waktu itu saya sendiri tidak tahu wujudnya seperti apa ya. Yang jelas katanya teknologi semua. Tapi dengan adanya corona ini, seperti tadi saya mengatakan, ya, kita dipercepat bahkan dipaksa untuk hidup di dunia 4.0. Jangankan di perkotaan, di pedesaan. Saya cek itu saudara yang ada di kampung, ya di pulau, ya di hutan, semua katanya itu harus pakai PJJ karena memang harus mengajar melalui Zoom.